Kami dari SMK Negeri 36 Jakarta ingin mempresentasikan materi yang telah disampaikan dari pelatihan P2K PTK 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya Tanora Herani. Saya Muhammad Alfaroji. Saya bersalah nanti Sumentini Talent. SMK Bisa. SMK hebat. SMK Negeri 6 Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Intan Naura Herani dari 11 TKJ. Sini saya akan menjelaskan tentang OSI layer dan subnetting. OSI layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layer juga memiliki 7 model layer yang terdiri atas application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Application layer menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer, seperti program email dan service lain yang jalan di jaringan. Presentation layer bertanggung jawab bagaimana data dikonversi dan diformat untuk transfer dokumen. Contoh, konversi format teks ASCII untuk dokumen, GIF, dan JPG untuk gambar. Layer ini membentuk kode konversi, translasi data, enkripsi, dan konversi. Session layer menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi, bagaimana mereka saling berhubungan satu sama lain. Transport layer bertanggung jawab membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika end-to-end antar terminal, dan menyediakan penanganan error. Network layer bertanggung jawab untuk menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, dan menjaga antrian trafik di jaringan. Data link layer menyediakan link untuk data, memaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian diangkut melalui data media. Physical layer bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel, dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Pengertian IP address dan kelas IP address. IP address adalah sebuah alamat pada komputer agar komputer bisa saling berhubungan dengan komputer lain. IP address terdiri dari 4 blok. Setiap blok diisi oleh angka 0 sampai 255. Contoh IP address seperti 192.168.1.10.57.38.223. Ini adalah IPv4. IP address memiliki dua bagian, yaitu network ID dan host ID. Secara default, net ID-nya adalah 192.168.100 dan host ID-nya adalah 1. Agar komputer bisa saling terhubung, IP yang digunakan net ID-nya harus sama dan host ID-nya harus berbeda. Kelas IP address. Kelas IP address terdiri dari 5 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Kelas A. Pada kelas A, 8 bit pertama adalah network ID dan 24 bit selanjutnya adalah host ID. Kelas A memiliki network ID dari 0 sampai 127. Pada kelas B, 16 bit pertama adalah network ID dan 16 bit selanjutnya adalah host ID. Kelas B memiliki network ID dari 128 sampai 191. Pada kelas C, 24 bit pertama adalah network ID dan 8 bit selanjutnya adalah host ID. Kelas C memiliki network ID dari 192 sampai 223. IP kelas D digunakan untuk multicasting, yaitu penggunaan aplikasi secara bersama-sama oleh beberapa komputer, dan IP yang bisa digunakan adalah 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255. Kelas E memiliki range dari 240.0.0.0 sampai 254.255.255. IP ini digunakan untuk eksperimen yang dipersiapkan untuk penggunaan IP address di masa yang akan datang. Subnetting. Subnetting adalah
proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Setiap subnet deskripsi non-fisik atau ID untuk jaringan subfisik. Biasanya jaringan beralih dari host yang mengandung satu router dalam jaringan multi. Subnet mask notasi. Ada dua bentuk notasi subnet, notasi standar dan CIDR notasi. Kedua versi dari notasi menggunakan alamat dasar atau alamat jaringan untuk menentukan titik awal jaringan, seperti 192.168.1.0. Ini berarti bahwa jaringan dimulai di 192.168.1.0 dan host mungkin pertama alamat IP di subnet ini akan 192.168.1.1. Dalam standarnya subnet mask notasi 4 oktet nilai numerik digunakan sebagai dengan alamat dasar. Misalnya 255.255.255.0. Topeng standar dapat dihitung dengan menciptakan 4 biner oktet nilai untuk masing-masing dan menempatkan biner digit 1. Dengan ramuan jaringan dan menempatkan digit biner 0 dengan ramuan jaringan pada contoh di atas, nilai ini akan menjadi angka biner di bawah ini. Dalam kombinasi dengan alamat dasar yang Anda memiliki definisi subnet. Dalam hal ini subnet dalam notasi standar akan menjadi seperti ini contohnya. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Muhammad Fahru Rozi. Virtual LAN atau VLAN merupakan kelompok perangkat pada satu LAN yang bisa dikonfigurasi sehingga dapat berkomunikasi seperti hal perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Sedangkan ACL atau Access Control List merupakan metode seleksivitas terhadap paket data yang akan dikirimkan. ACL dapat berisi alamat IP address, MAC address, subnet, port, yang diperbolehkan atau ditolak untuk melewati jaringan, dan beberapa jenis ACL yaitu standar ACL, extended ACL. Nama saya Muhammad Yusuf. Saya akan mempraktikkan konfigurasi VLAN menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker versi 8. Langsung saja kita memasuki konfigurasi VLAN. Pertama kita siapkan dulu alat dan bahannya, yaitu 1 buah switch dan 4 buah PC. Lalu kita buatkan IP address masing-masing buat PC. Untuk PC 1 saya buat 192.168.10.1/24. Untuk PC 2 sudah saya bikin 192.168.10.2/24, PC 3 10.3/24 dan PC 4 10.4/24. Selanjutnya, kita sambungkan antara PC dan switch menggunakan kabel straight, karena kabel straight itu berfungsi untuk menggabungkan yang berbeda perangkat. Dan boleh juga kita menggunakan kabel otomatis yang lambangnya petir untuk menyambungkan switch dan PC tersebut. Ini otomatis sudah tersambung. Lalu langsung saja kita masukkan IP address pada PC tersebut. Masuk ke halaman PC, terus pilih desktop dan pilih IP configuration. Terus kita tuliskan IP-nya ini 192.168.10.1. Langsung saja kita tab. Nah, otomatis subnet mask-nya sudah terisi. Untuk default gateway-nya tidak perlu diisi. Kita lakukan semua pada PC 2, PC 3, dan PC 4. Nah, langsung saja kita tes dulu dengan cara mengirim paket. Sukses. PC 2, PC 1, dan PC 4 masih sukses. VLAN ini bertujuan kalau menurut saya pribadi sebagai pengelompokan. Ini saya kelompokkan sebagai VLAN 100 dan ini saya kelompokkan sebagai VLAN 200.
Bertujuan agar VLAN 100 tidak bisa mengirim paket ke VLAN 200 dan VLAN 200 juga tidak bisa mengirim paket pada VLAN 100. Oke, langsung saja kita masuk ke konfigurasi. Saja kita enter konfigurasi terminal atau config, enter. Kita untuk memasuk privilege kita ketikkan enable, terus kita klik config. Nah, jika sudah seperti ini, kita ingin melihat face Ethernetnya. Kita ketikkan do show VLAN brief. Nah, sudah aktif, status aktif, tapi tidak terjadi pengelompokan pada VLAN tersebut. Langsung saja kita tuliskan VLAN 100. Konfigurasi VLAN. Jika sudah seperti ini, langsung saja kita tulis name-nya. Dan terus kita exit. Masuk ke VLAN 200. Name mm. Exit deh. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa lihat lagi dengan cara do show VLAN brief. Do show VLAN brief. Nah, sudah ada nih VLAN 100, TKJ 100, VLAN 200, MM200, tapi belum memasukkan fast Ethernet, belum dikelompokkan. PC1 dan PC2 itu fast Ethernet 0/1 dan 0/2, PC3 dan PC4 fast Ethernet 0/3 dan 0/4. Langsung saja kita kelompokkan dengan cara ketik interface, atau kita bisa lihat singkat menjadi INT FA 0/1, terus switch port mode akses, VLAN karena fast Ethernet 01 pengen kita masukkan ke dalam VLAN 100. Enter. Oh, salah, seharusnya switch port akses dulu, mode akses. Switch port mode akses, terus kita enter. Lalu kita ketikkan switch port akses VLAN terus kita langsung saja ke internet, FA 0/2.
Untuk kembali ke tulisan tadi, kita bisa menggunakan tanda panah ke atas. Mode akses. Nah, VLAN 100. Nah, karena FA2 kita pengen kelompokkan dengan FA1. PC2 kita kelompokkan dengan PC1. Nah, terus kita exit nih. Lanjut, kita kelompokkan PC3 dan PC4 atau FA3 dan FA4 dengan cara INT FA0/3 switch port mode akses lalu switch port akses VLAN 200. Karena ini sudah berbeda kelompok dengan FA2 dan FA1. Jadi kita masukkan ke VLAN 200. Nah, langsung saja kita masukkan lagi FA FA/4 switch port mode akses VLAN 200. Karena pas Ethernet 0/3 dan 0/4 itu kita akan satu kelompokkan. Lalu kita exit. Jika sudah exit seperti ini, kita do show VLAN brief. Do show VLAN brief. Nah, kita sudah lihat VLAN 100 yaitu FA0/1 dan FA0/2 dan VLAN 200 FA0/3 dan FA0/4. Saja kita exit. Untuk melihat hasil konfigurasi, kita ketikkan do show VLAN brief. Nah, sudah terjadi pengelompokan yaitu VLAN 100 sudah aktif FA0/1 dengan FA0/2. Lalu yang VLAN 200 FA0/3 dan FA0/4. Langsung saja kita save, exit, right. Jika sudah oke, berarti sudah tersimpan hasil konfigurasi VLAN tersebut. Langsung saja kita tes dengan cara mengirim paket ya. Kita kirim paket clock PC1 dengan PC2. Oke, sukses karena PC1 dan PC2 satu kelompok jadi bisa saling mengirim satu sama lain. Kita cek PC3 dan PC4. Oke, PC3 juga dan PC4 juga saling bisa ngirim karena mereka sudah satu kelompok yaitu VLAN 200. Kita coba kelompok VLAN 100 dan VLAN 200. Bisa ngirim atau tidak. Coba PC1 dan PC4. Pilot. Karena mereka sudah dikelompokkan masing-masing dan tidak bisa mengirim paket antara kelompok VLAN 100 dan kelompok VLAN 200. Sekian konfigurasi VLAN dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.